Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir kami case study 1 yang berjudul Wine Quality. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Tri Amanda Freddy dengan NIM 742022-004. Yang kedua ada Susania Natania Eka Sari dengan NIM 742022-008. Dan yang ketiga ada Tabita Simanjuntak dengan NIM 742022-013. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang case study 1 Wine Quality. Pertanyaan pertama, masalah tersebut termasuk dalam supervised learning atau unsupervised learning? Jawabannya supervised learning. Alasannya karena semua notebook mencoba memodelkan quality atau nilai kualitas anggur dari fitur-fitur fisiokimia, misalnya acidity, sulfates, alkohol, dan sebagainya. Yaitu ada input features dan label atau target, sehingga ini masalah prediksi terawasi atau bisa diperlakukan sebagai regression bila prediksi kualitas dalam skala kontinu, atau classification bila kualitas dipetakan jadi kategori atau bit. Pertanyaan kedua, jelaskan mengenai datasetnya terlebih dahulu. Sumbernya dari mana, berapa atributnya dan berapa instance-nya, berapa jumlah datanya. Dataset Wine Quality Prediction berasal dari UCE Machine Learning Repository dan berisi data kimia wine merah dan putih dari Portugal. Dataset ini memiliki sekitar 12 atribut seperti kadar alkohol, keasaman, gula sisa, dan pH dengan 1.599 data wine merah serta 4.898 data wine putih. Atribut targetnya adalah quality, yaitu nilai kualitas wine berdasarkan penilaian ahli dengan skala 0 sampai 10. Jelaskan metode machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adalah random forest, by regressor. Kedua, ensemble berbasis pohon, daging, bagus untuk fitur non-linear, robust terhadap outlier, memberi faktor importance. Ketiga, SG bots atau gradient boosting, SB classifier atau SB regressor, boosting tree sering terbaik pada tabular data setelah hunting. Support vector machining, SFC, SFR, model margin maksimal baik pada dataset berskala sedang, memerlukan scaling, dan kernel tuning. Canais, Neckboss, KKN, Canning Boss Classifier, atau Canning Boss Regressor. Metode instance based, sederhana namun sensitif pada scaling dan jumlah fitur. Decision tree classifier, regressor, hot tunggal, hingga interpretasi sering jadi bestseller. Pertanyaan keempat, metode apa yang paling optimal? Jelaskan alasannya. Pertama, ensemble boosting, tree-based model SBOTS, Limebab, atau random forest biasanya paling optimal untuk dataset wine quality. Alasannya mampu menangkap relasi moneler antara fitur, tahan terhadap fitur yang tidak diskala, dan missing values beberapa implementasi, memiliki mekanisme regularisasi dan wallet in fitur importance, membantu tuning pada tabular data kecil, sedang boosting sering mengguling model linear atau SFM setelah hyperparameter. Catatan,
praktis dari notebook, beberapa file khusus membandingkan banyak model dan menunjukkan bahwa model Ensemble Random Forest Expose Line BM memberi skor evaluasi Archery F1 atau SMS untuk regression terbaik setelah tuning. Namun, pilihan final bergantung pada apakah problem diperlakukan sebagai classification atau regression metrik yang kamu butuhkan. Akuri, Resme, ME, F1, Constraint, Intertabilitas, Fast Performa, Fast Inverse Time. Selanjutnya yang kelima, apa kesimpulan dari setiap case study yang diberikan? Berdasarkan analisis pada proyek Wine Quality Prediction, dapat disimpulkan bahwa kualitas wine sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kimia seperti kadar alkohol, tingkat keasaman, kritik asid, dan sulfat. Hasil eksplorasi data menunjukkan bahwa wine dengan kadar alkohol yang lebih tinggi umumnya memiliki nilai kualitas yang lebih baik. Proses exploratory data analysis (EDA) yang dilakukan membantu memahami pola dan hubungan antara variabel, sedangkan data processing seperti pembersih data dan normalisasi berperan penting agar model dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa machine learning dapat digunakan secara efektif untuk memprediksi kualitas wine dan membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap mutu produk tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, jelaskan tools yang kalian pakai untuk mengimplementasikan kode tersebut. Proyek ini diimplementasikan menggunakan Google Colab seperti platform utama. Google Colab dipilih karena mudah digunakan, tidak memerlukan instalasi tambahan, dan sudah menyediakan berbagai library Python seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Selain itu, Colab mendukung eksekusi kode secara interaktif dan terhubung langsung dengan Google Drive sehingga memudahkan proses penyimpanan hasil analisis. Pada Google Colab, dilakukan seluruh tahapan analisis mulai dari import dataset, data processing, exploratory data analysis (EDA), hingga pembuatan dan evaluasi model prediksi kualitas wine. Keempat, file.ip YNB yang digunakan dalam proyek ini membahas topik yang sama, yaitu prediksi kualitas wine. Namun, setiap file memiliki fokus pembahasan yang sedikit berbeda. Ada yang mengenakan analisis data dan visualisasi, ada yang berfokus pada pemilihan model yang paling efisien, dan ada pula yang membahas proses prediksi dan evaluasi hasilnya. Meskipun demikian, keseluruhan tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memahami faktor-faktor penentu kualitas wine dan mencari metode terbaik dalam memprediksinya. Pertanyaan nomor 7, library apa yang digunakan untuk mengimplementasikan setiap algoritma yang digunakan? Yang pertama ada Pandas. Pandas digunakan untuk membaca dataset dalam kurung read CSV untuk membersihkan data dan melakukan manipulasi data seperti menghapus missing values, mengganti tipe data, dan membuat ringkasan statistik. Yang kedua ada NumPy, digunakan untuk operasi numerik seperti perhitungan rata-rata, standar deviasi, serta transformasi data berbasis array. Yang ketiga ada Matplotlib, digunakan untuk membuat grafik dasar seperti histogram, scatter plot, dan box plot untuk melihat distribusi dan hubungan antar variabel. Yang keempat ada Seaborn, digunakan untuk membuat visualisasi data yang lebih menarik dan informatif seperti heatmap, korelasi, pair plot, dan count plot. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Selanjutnya, kami akan menunjukkan video praktek yang kami lakukan di Google Colab.